Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الناس جماعة صلاة Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di hari yang mulia, hari berbahagia, salah satu hari dari dua hari raya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan untuk umat ini untuk bersenang-senang, bergembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara perkara yang harus diyakini, diimani oleh seorang muslim, yaitu bahwa seluruh apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, seluruh apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, pasti ada padanya faidah, ada padanya hikmah di dalamnya. Tak terkecuali Asyam, puasa Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, yang Allah perintahkan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam ayatnya yang mulia, ayat yang masyhur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian asyam, puasa, sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hikmah yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat tinggi nilainya daripada ibadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian
benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa ini merupakan perkara yang sangat besar, yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, jamaah salat Idul Fitri rahimani rahimakumullah. Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam tafsirnya, fa inna siyam min akbari asbabit taqwa. Karena sesungguhnya puasa merupakan sebab terbesar, faktor yang paling utama terwujudnya ketakwaan. Li'anna fihi imtithal amrillah wajtinabi nahyih. Karena di dalam ibadah puasa terkandung padanya imtithal amrillah, penunaian perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ini makna taqwa. Seorang hamba berupaya membentengi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Fa inna as-sha'im yatruku ma harrama Allah alaihi. Seorang yang berpuasa, dia meninggalkan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ketika berpuasa. Minal akl, berupa makan, asyurb, minum, mendatangi keluarganya, meninggalkan syahwatnya, dan yang semisalnya dari pembatal-pembatal dan perusak puasa yang jiwa sangat condong kepadanya. Taqarruban ilallah, dia jalankan itu semua dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajan bitarkiha thawabahu, dia benar-benar berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala dengan sebab dia meninggalkan apa yang Allah larang tadi. Fahada minat taqwa, ini merupakan ketakwaan. Wa minha, dan juga as-sha'im yudarribu nafsahu ala muraqabatillah. Seorang yang berpuasa, dia telah melatih dirinya untuk terus senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun meninggalkan apa yang dia sukai dari syahwat, dari makanan, dari minuman, seluruh perkara yang ia hasrati, yang ia sukai, dia pun tinggalkan. Dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya. Kenapa dia tinggalkan syahwat dan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala? Li'ilmihi bittila'illahi alaihi, karena dia tahu, dia yakin Allah senantiasa melihat dan mengawasinya. Wa minha an-siyam yudhiqu majari syaitan. Ibadah puasa ini akan bersempit jalannya syaitan. Karena syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan ini berjalan dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. Dengan seorang berpuasa, aliran darahnya akan menyempit.
Syaitan pun tidak leluasa menghembuskan syubhat-syubhatnya, membisikkan kejelekan-kejelekan kepada dirinya. Sehingga dia pun sedikit melakukan kemaksiatan. Dia pun mudah untuk mengekang dirinya dari tipu daya syaitan, menjauhkan dirinya dari barakallahu fikum dosa-dosa yang dibisikkan oleh syaitan. Begitu pula barakallahu fikum anna as-shaim fil ghalib takthuru ta'atuhu. Orang yang berpuasa ini biasanya banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Jalla wa ala ini merupakan perangai ketakwaan. Ikhwati fillah wa ayyatuhal ummahat wal akhwat rahiman rahimakumullahu jami'an. Dalam 1 bulan penuh kita kaum muslimin telah berupaya melatih diri-diri kita, jiwa raga kita, menahan apa yang Allah larang ketika berpuasa dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Meninggalkan dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang akan membatalkan puasa, yang akan merusak puasa kita. Itu semua lillahi ta'ala, taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala selama 1 bulan. Kemudian pula barakallahu fikum, selama 1 bulan penuh kita berupaya beramal soleh, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang kita mampu, dengan lisan kita, dengan pikiran kita, dengan anggota badan kita, dengan harta kita. Ini hendaknya kita jadikan pembuka awal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Jadikan bulan Ramadan yang mulia ini sebagai riyadhah wa tadrib, latihan diri-diri kita untuk membiasakan meninggalkan seluruh apa yang Allah larang, yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membiasakan diri kita untuk melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan. Sehingga dengan berakhirnya Ramadan kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Sudah terbiasa dan mudah meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dan itulah makna at-taqwa. Taqwa memiliki banyak keutamaan, banyak faidah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya yang mulia, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, niscaya pasti Allah akan anugerahkan kepadanya jalan keluar dari seluruh
problema-problema yang menimpanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan pasti Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Ini janji dari Allah Jalla wa'ala bagi setiap orang yang bertakwa. Balasan di dunia. Allah akan memberikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari seluruh permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Kemudian juga Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Janji dari Allah Ta'ala. Kemudian pula di akhirat Allah siapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa jannah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, siapa saja yang beramal soleh, lakukan amalan ketaatan dari kalangan laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dia dasari amalan tersebut, ketaatan tersebut karena keimanan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti akan kami anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ai fi dunya, di dunia, sebagaimana tafsirkan oleh sebagian sahabat Ali bin Abi Thalib. Hayatan thayyibah fi dunya, kehidupan yang bahagia, yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan berikan kepadanya balasan di akhirat nanti yang lebih baik dari apa yang telah ia amalkan. Sehingga barakallahu fikum, takwa merupakan sebab terbesar seorang hamba akan meraih keberuntungan. Sebab terbesar akan meraih hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia dan juga akhirat. Sehingga barakallahu fikum, apa yang telah kita anyam dari amalan-amalan, dari ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan ini yang mulia, hendaknya kita terus menganyamnya. Kita kuatkan, kita kokohkan. Jangan sebaliknya. Setelah kita menganyam kebaikan-kebaikan selama 1 Ramadan, kita urai kembali. Tidak. Namun hendaknya kita terus kuatkan. Kita rapatkan anyaman-anyaman kebaikan, benang-benang kebaikan yang kita kumpulkan. Kita kuatkan dan terus kita jalankan sehingga barakallahu fikum, kita akan benar-benar bisa merealisasikan hikmah ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam shawab.
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga jamaah sekalian, bisa sebagai motivasi. Nah, kita semua untuk terus tetap istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina wa qarrib lahum bitanata salihin al muslihin wa ab'id anhum bitanata su'il mufsidin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.